Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin memperkenalkan terkait instrumen rotary evaporator. Di sini kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Ahmad Zaki Zuhar dengan belakang 58. Saya Sini Maharani dengan nim belakang 27. Saya Deliana Salija dengan nim belakang 21. Selamat menyaksikan. Di sini adalah rotary evaporator yang memiliki fungsi memisahkan suatu solvent dari larutan, yang dimana dapat memisahkan kemungkinan tinggi dari suatu larutan dari memisahkan solventnya di sini, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu ada prinsip kerja dari rotary evaporation. Yang pertama ada memanaskan larutan dalam wadah evaporation flash di water bed. Yang kedua, memutar labu alas bulat dengan kecepatan tertentu. Yang ketiga, zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap. Yang keempat, gas yang menguap akan terperangkap oleh kondensor. Yang kelima, kondensor akan mencairkan gas tersebut kembali menjadi larutan. Yang keenam, larutan yang sudah pekat dan pelarut yang mengandung zat uji akan terpisah. Oke teman-teman, jadi di sini aku mau jelasin bagian-bagian dari rotary evaporator. Oke, yang pertama, di sini itu ada temperature control panel, kemudian di atasnya ada water bath, kemudian yang muter ini ada rotary flex, kemudian ada rotary control panel. Oke, kemudian di bawah sini ini ada lift lever buat naik turunkan ini, kemudian ada electric flex, kemudian ada flex clamp, kemudian di sini ada inlet flap, kemudian di sini ada kondenser. Setting ya Berapa? set 50 set kuat, nyalakan buat rotarinya itu nyalakan motornya, take power. Klik display. Putarannya klik diganti 165. Klik rotasionnya itu diganti 30, putar ke bawah, kanan, nah klik ganti 30. Klik display lagi, auto stopnya ganti ke 45, kanan ganti ke 50 ya. Klik juga. Tengah.
Ke depan. Nah. Sini ya. Atas. Enggak bawa kayak tadi. Nah. Oh, jangan Apanya? Lupa lagi. Itu yang merahnya tarik dulu. Nah. Taruh botolnya IP mana? Yang lainnya tuh merah susah. Jadi kali ini aku lagi sama. Ya, kenalkan saya Ridho Prasetyo, teknisi laboratorium kimia riset. Jadi di sini kami tuh mau tahu kayak gimana sih mas kayak untuk perawatan dari rotary evaporator sendiri itu caranya. Rotary evaporator itu dia terdiri dari beberapa kompartemen. Yang pertama itu chiller. Perawatan chiller itu yang penting kita harus sering mengganti ininya, airnya. Jadi air ini diganti setiap 2 minggu sekali kalau sering dipakai. Tapi kalau jarang, biasanya kalau misal sudah menurunkan itu dia harus wajib diganti. Kemudian selanjutnya itu ada yang namanya ini kondensor. Kondensor ini itu dibersihkan rutinnya sih 1 bulan sekali. Tapi kalau misal ketika nanti terjadi bumping itu cairan di dalam labu dia akan tersedot masuk ke dalam kondensor, maka dia harus dibersihkan. Cara membersihkannya yang pertama ini dicopot dulu. Ini adalah selang penghubung ke pompa vakum. Terus ini dilepas. Dicopot. Nah, nanti yang dibersihkan adalah bagian dari ini. Jadi kalau terjadi bumping ini akan banyak ekstrak di sini. Dia harus dibersihkan pakai alkohol dan pakai tisu basah. Nanti dia akan bersih lagi. Kemudian bagian ini juga harus dibersihkan. Nah itu kalau sudah bersih, dilap tisu kering, dipasang lagi. Nah, yang paling rawan ketika menggunakan evaporator adalah terjadi udara dia masuk, jadi dia nggak bisa vakum secara optimum. Kalau misal tidak terjadi vakum secara optimum, sampel yang ada di labu untuk di rotary atau dipisahkan dengan warungnya dia tidak akan bekerja secara optimum. Itu ciri-cirinya kayak gimana kalau misalkan tidak optimal pada udaranya?
Biasanya terjadinya di sini. Kita kan setting di misalkan 210. Nah, settingan di sini itu dia tidak sesuai dengan 210. Jadi dia di 250 atau 260. Kemudian dia tulisan warning. Warning kalau ada tulisan warning di sini itu berarti ada kebocoran di sini. Sistem komponennya. Setelah itu ada water bath. Water bath ini perawatannya harus rutin diganti setiap 2 minggu sekali seperti kayak gelar. Jadi penggantinya tinggal dicopot kabel-kabel yang ada, dibuang, kemudian diisi. Untuk airnya menggunakan air destilasi water, tidak boleh pakai air keran ataupun air yang digunakan untuk minum. Untuk mencegah adanya kerak di dalam water bath ini. Terus yang sering terjadi adalah selanjutnya ada pompa. Kalau semisal kinerja dari water bath itu disuruh tinggi, kemudian tekanan vakummu atau tekanan vakum yang rendah, maka pompa ini akan sangat panas. Jadi uap-uap larut yang ada dia akan masuk ke dalam pompa dan dia akan menyebabkan pompa itu rusak. Kalau udah panas? Kalau udah panas maka harus dihentikan. Nah, salah satu tanda panasnya, salah satu tanda pelarut itu masuk ke dalam pompa vakum adalah chillernya tidak berfungsi dengan normal. Jadi kalian udah setting tapi kalian belum di klik pom atau pompa, jadi tidak akan mendinginkan di sini, yaitu menyebabkan uap-uap itu dia akan sekedar ke sini masuk ke dalam vakum. Kemudian untuk selanjutnya adalah bagian ini, selang-selang ini. Selang-selang ini harus dijaga kevakumannya. Makanya ini saya tutup karena kemarin terjadi kebocoran, jadi saya tutup agar bisa vakumnya bisa lebih. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Dadah. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.